Jadi saya mencoba untuk diminta untuk mempresentasikan ataupun memperkenalkan karya-karya saya yang memang semuanya sangat erat dengan bidang yang saya tekuni, yaitu bahan bangunan. Ya, jadi, jadi bahan bangunan itu mungkin sekarang nggak dikenal ya. Ada mata kuliahnya sudah ada lagi. Ya, jadi itu satu satu mata kuliah bahan bangunan. Ya, jadi kalau sejarahnya mungkin ada beberapa yang sudah tahu ya bagaimana bahan bangunan itu. Jadi sebetulnya bahan bangunan itu merupakan satu mata kuliah yang paling saya benci itu ya. Itu itu pengalaman saya itu ya. Pusing sekali saya ya. Jadi dari waktu di SMA nggak tahu kenapa saya kok jatuh jatuh bencinya setengah mati dengan namanya kimia ya. Juga saya cari-cari jurusan apa itu yang nggak ada kimianya itu. Ya, ya saya senang olahraga. Ini bapak saya mengatakan, wah kamu duluan aja STO waktu itu sekolah tinggi olahraga. Wah nggak mau saya. Ngapain? Oh bisa jadi kepala sekolah. Wait, kepala sekolah. Ambo, karena bapak saya kepala sekolah SMP 1. Saya nggak mau dari kepala sekolah. Saya bisa gambar kok. Nah, kemudian saya coba masih bingung juga, nggak tahu ya kira-kira mana itu. Ya, hanya dengar-dengar aja tuh di arsitektur itu satu memang menggambar, yang kedua itu memang kayaknya kimianya nggak begitu. Ya, ya saya milih di arsitektur. Ya, nah, jadi ini masuk, wah seneng saya. Ya, waktu SMA saya jadi standar kelas. Ya, kalau Pradipto itu lulus, semua lulus, gitu ya. Ah, kalau Pradipto itu masuk di UGM, semua masuk di UGM, ya dari SMA 1 negeri itu. Tapi ketika saya lulus ada yang nggak lulus. Ketika saya masuk di UGM, ada juga yang nggak masuk. Ya, ya, jadi saya kepengen sekali ke sekolah waktu itu. Benar-benar saya niat sekali karena waktu SMA saya isinya cuma main-main aja ya. Habis waktunya untuk olahraga itu. Mana basket, mana olahraga judo, ya habis waktunya. Saya kepengen konsentrasi penuh itu. Nah, udah itu. Jadi cepat sekali. Ternyata saya ada beberapa rombongan dari SMA itu ternyata saya yang paling dahulu. Nah, jatuh pada semester kedua lah itu ada atau semester pertama ya. Saya itu pernah itu ada mata kuliah bahan bangunan itu 2 kali itu. Jadi 1 tahun itu 2 semester itu. Saya diajar bahan bangunan itu oleh Ibu Fatimah saya, ya itu dari jurusan kimia ya. Loh, pusing saya ya. Ini yang keluar bahan bangunan isinya ya diantaranya seperti itu. Kalau kapur, kapur tahu kapur ya, kapur tohur itu ya. Kapur tohur itu sebagai bahan bangunan kalau mau dipakai dia harus dicampur dengan air. Wah. Rumusnya, waduh, mulai pusing saya. Ca ya plus 2O. Waduh ini hanya terbang, gitu. Ya sisa jadi CH. Ini yang dipakai untuk ngelabur. Mateng aku. Ya, lagi besi, wah Fe, wah Fe kalau kena air atau kena udara O2 dia nanti jadi karatan. Waduh, ini bahan bangunan. Ini mau jadi apa saya nih di arsitektur? Ya, ya, jadi mempelajari mata kuliah bahan bangunan isinya dampak daripada atau proses daripada kimia. Jadi saya paling benci itu. Jadi setiap kuliah isinya cuma marah-marah terus itu. Ya udahlah cepat-cepat selesai aja deh. Ya, lulus ya udah nilainya nggak apa-apa, nggak usah dilihat itu. Ya. Nah, ketemunya waktu saya selesai dan saya masuk staf ya, saya membantu di teknologi bangunan. Di situ langsung saya dikasih satu mata kuliah. Kamu megang satu mata kuliah ya?
Ya, apa-apa? Bahan bangunan mateng. Ini, waduh, itu setiap hari saya nggak pernah tidur itu ya. Hah? Harus mempelajari lagi. Karena ada senior Pak almarhum Pak Nindya Suwarno itu yang melihat keluh kesah saya dan beliau mengasih buku saya itu. Bukunya tebal banget itu. Dinding material. Saya baru kaget itu. Loh, ternyata ada bukunya itu buku mengenai bahan bangunan itu setebal itu dan itu terbagi berbagai macam. Waduh, ya sudah. Nah, ini kan mestinya yang cocok ya untuk arsitek. Oh, itu berbagai macam itu. Ya, jadi saya megang mata kuliah itu. Jadi saya mulai mengenal, yaitu mulai mengenal bahan bangunan. Tapi belum tahu sebetulnya apa sih bahan bangunan dan kaitannya dengan desain. Ya, bahan bangunan kaitannya dengan desain arsitektur itu apa itu? Ya, kita tahu kalau besi, oh ya karatan ya udah. Kalau itu nanti bambu, ini nanti apa kena bahan itu nanti rapuh ya. Tahu ya dari bahan bangunan itu. Karena di dalam bahan bangunan itu ada yang kita pelajari istilahnya adalah ilmu bahan bangunan yaitu adalah sifat-sifat daripada bahan bangunan. Ada tiga, ya deh? Masih ingat ya? Ya. Ada tiga sifat yang selalu muncul itu, ya, dan itu yang memang dipelajari, yaitu sifat kimiawi, ada satu toh, ada sifat fisikalis, dan ada sifat mekanis. Ada tiga itu. Ya, jadi bukunya tebal sekali. Ternyata saya ketemu sama teman-teman dari sipil, bukunya sama. Pelajarannya sama. Dari tempat kimia, bukunya sama. Loh, ini bahan bangunannya ilmu bahan bangunan. Ya, jadi untuk semua. Ya. Nah, terus yang untuk arsitektur gimana itu? Ya, itu paling menyebalkan tuh kalau baca bukunya itu isinya kan sejarah, bukan proses kimianya juga ini, kekuatannya, fisikalisnya seperti itu sama. Ya, seperti ini. Ini kaitannya dengan desain mana ini? Arsitekturnya mana? Jadi saya megang mata kuliah itu 2 tahun, ya 3 tahun ya, 2000 eh 84 ya, kemudian 87. Nah, kebetulan saat itu ada kerjasama antara Indonesia, arsitektur di kita di sini dengan Milwaukee, ya, itu profesor diantaranya adalah MS Rapaport, ya, sangat terkenal ya, bukunya ada itu, pakai terus itu. Ya, saya masih junior banget gitu. Ya udah, kalau kemana-mana kita mesti berkunjung ke Madura, ya, ke gunung mana, ya, terus ke Kudus, ya. Melihat itu bangunannya bagus-bagus, ya, Madura bagus-bagus, ya. Ternyata di Madura itu, ternyata yang di tengah itu ya, ternyata sana sangat maju juga itu. Daerah lain maju lagi. Yang terakhir itu ke Jawa Barat, yaitu di Kampung Naga. Ya, apa itu Kampung Naga saya nggak tahu. Ya, nah ini saya di sana baru baru pertama kali itu dan saya melihat MS-nya di sana. Nah, ini satu pengalaman yang luar biasa. Ya, apa yang kamu lihat ini? Yang kita lihat di sini, ya. Ini apa? Ada yang tahu? Hah? Apa? Ya, apa? Oh, iya. Ini apa ini? Kalau kalian lihat sebagai istimewanya apa sih itu? Ada sesuatu yang aneh atau istimewa atau yang ada nggak? Kalian lihat nggak? Apa itu? Pawon, gitu? Coba diperhatikan itu. Apa itu? Di belakangnya apa itu? Hah? Dinding. Dindingnya dari apa itu? Hah? Dari bambu. Ya.
Itu dindingnya dari bambu. Nah, coba. Nah, ini lebih kelihatan lagi. Ya, dindingnya di sana dari bambu. Ya, itu apa? Tungku. Iya kan? Ada item-item di bawah ini apa nih? Ini berarti dia pakai pembakar apa itu? Pakai kayu. Ya, terus anehnya apa? Apa? Keras dia. Kayu mudah terbakar. Iya, betul itu. Ya, jadi sifat daripada bahan bangunan kayu atau tanaman, gitu, kayu atau bambu atau daun-daunnya atau akarnya atau kayunya sendiri, itu adalah bahan bangunan yang mudah sekali terbakar. Sifat, gitu, sifat secara fisikalisnya seperti itu. Ya, tapi dia tidak bisa meneruskan panas bagus, jadi digunakan sebagai peredam. Ya, sifat mekanisnya gimana kalau kayu? Ya, jadi kalau dia lihat ya kuat tahan lentur yang seperti itu. Tapi ada satu sifat di sini yaitu adalah dia mudah sekali terbakar. Itu semua orang tahu bukunya sama, akan mempelajari seperti itu. Ya, terus pertanyaannya, terus ini istimewanya apa? Ini usianya sudah waktu saya tahun 87 sudah 50 tahun. Mudah terbakar. 50 tahun. Ini adalah satu rumah Kampung Naga, itu kira-kira ada berapa deret? Itu ada sekitar ada 40 terus. Semuanya dari bahan yang sama. Semuanya memiliki tungku yang sama ya sebagai alat untuk masak. Ya. Nah, terus 50 tahun dia menggunakan bahan kayu dan bambu dan dia masak di dalam rumah menggunakan kayu bakar. Tetapi belum pernah terbakar rumahnya. Sekampung itu. Ya, gimana? Teori tadi gimana? Ya, teori mengatakan bahwa kayu mudah sekali terbakar. Tapi kenyataannya di sini di Kampung Naga, ya, dindingnya dari kayu. Ini lantainya kayu. Ya, atasnya tuh kayu juga. Semuanya bambu. Belum pernah terbakar itu selama 50 tahun itu. Kalau sekarang sudah hampir 90 tahun ya sebenarnya. Jadi dia bisa mematahkan istilahnya pemahaman mengenai masalah bahan itu mudah terbakar. Jangan dipakai, ya kan gitu kan? Sekarang di Jogja atau di Indonesia oh, nggak ada lagi yang memakai bahan kayu untuk masak atau apa, untuk rumah atau untuk ini. Karena mudah sekali. Ya, PU mengatakan bambu konstruksi bambu dan konstruksi kayu sebetulnya nggak perlu izin. IMB-nya hanya daftarkan dulu nggak apa-apa itu. Langsung dia keluar itu. Ya. Karena apa? Karena dianggap sebagai bangunan non permanen. Nah, kenapa itu non permanen? Ya, artinya mungkin hanya kalau yang permanen itu mestinya sampai 50 tahun. Ya, kalau non permanen berarti di bawah itu dong. Ya, bisa jadi di bawah 30, bisa jadi di bawah 20, gitu. Bisa seperti itu. Ya, tapi di sini ternyata bisa 50 tahun lebih nih. Ya, paling gini jangan.
putih-putih gitu. Ini yang disebut dengan kapur, ya. Ya Bupati almarhum barangkali yang ngajari kapur. Wah, ya. Jadi batu yang dibakar, batu kapur dibakar, kemudian nanti dikasih air dan itu bereaksi, ini keluar, nanti masih tersisa kapurnya, ini masih dicat. Ya, pertanyaannya, bagaimana itu dia bisa melakukan dan membuat dan mempertahankan sehingga dalam 50 tahun dengan bangunan dan bahan bambu dan kayu ini tetap bisa berdiri. Gimana? Ya, siapa yang menata itu? Bagaimana dia menjaganya? Ya, sehingga dia mudah terbakar, mudah dimakan rayap, rusak karena jamur. Enggak, enggak itu. Oh. Jadi bahan bangunan di situ ternyata bisa dipatahkan oleh apa? Ya, oleh arsiteknya itu. Ya di orang kampung sih karena nggak ada yang sekolah arsitektur, ya. Tapi mereka mempunyai suatu pemahaman, ya, melebihi daripada kita yang ada di sini. Didesain kan, dia tahu bagaimana itu. Bagaimana dia supaya ya kayu dan bahan ini tidak terbakar. Caranya gimana? Wah, itu try and error mereka melakukannya itu. Walaupun dengan tungku. Nah, jadi ini adalah salah satu. Coba kita lihat. Kalau di Jogja, ya kalau di tempat eyang saya sana, di Turi sana, itu juga pakai. Tapi kalau kita tuh mau menyalakan apinya, itu pakai bambu namanya semprong ya. Gitu? Oh, ditiup-tiup. Sampai apa? Ya, baru nyala dia. Hah? Di Kampung Naga ya, itu biasanya sore ya. Jadi di sana saya sempat juga kalau sore hari mereka itu kumpul makannya justru tidak di ruang makan, ya, tapi di dapur. Ya, jadi api itu dinyalakan, ya, nyalakannya cuma pakai 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 minyak sedikit, udah nggak usah dikipasi, ya, nyala sendiri dia. Heran itu. Ya, kita berkumpul di situ minum kopi, minum apa di situ. Tapi tidak juga terasa adanya asap yang masuk ke hidung. Mana itu? Ya, di tempat yang saya kalau masak udah saya pasti harus pergi karena asapnya lari kemana-mana. Ini enggak. Buktinya apa? Kalian nanti bisa lihat di sini, ya. Nah, ini, ya, coba. Ini di sini bersih. Tuh, ini bersih semua. Yang kotor di sini. Ya, api bisa menyala langsung. Kenapa? Sementara dulu tuh harus, ya. Jadi semuanya itu adalah satu rancangan. Kebetulan itu MS nggak tahu bahasa Indonesia juga bisa, tapi dia ngobrol, tapi dia nyatet terus semuanya itu ya. Saya nggak, itu sempat saya jalan-jalan. Kebetulan ada yang sedang dibangun. Ya, kalau yang di sini ini sudah jadi, tapi waktu dibangun itu baru lantainya. Saya seneng kalau gitu, mesti saya mesti tanya itu. Karena di situ ada yang menarik lagi. Di situ ada yang mereka membuat lantai, tapi kemudian sedang membangun apa namanya tungkunya dari tanah itu. Ya, itu dibangun mulai dari tanah, kemudian naik sampai ke atas. Saya tanya itu loh, itu apa? Tungku. Hah? Kok aneh? Kenapa tungku harus dibuat sekarang? Gitu? Oh, kalau di Jogja di sini tungku itu nanti kalau udah selesai baru kita pasangin tungku. Enggak, itu bicara masalah filosofi.
Wah, tungku itu adalah alat ataupun ya alat untuk yang menghidupi kita. Dia yang menghidupi kita dari seperti juga api itu sendiri, dia nyala, jadi hidup. Jadi kita makan ya dimasak, jadi sehingga ya istilahnya Dewi Sri. Nah, inilah yang kemudian saya lihat, oh ya, jadi itu dibuat. Jadi mereka menghormati itu. Saya pikir itu hanya cerita-cerita aja. Tapi saya lihat di bawah di situ kok ada lubangnya. Saya tanya itu, apa itu kok ada lubangnya di bawah tungku itu? Oh, kita akan pakai kayu, ya, pakai kayu. Jadi kalau kayu itu kebakar, nanti kan ada abunya. Abunya jatuh. Oh, kalau lama-lama itu nanti kan dia penuh itu. Jadi harus dibersihkan, dibersihkan. Iya. Sehingga gimana cara membersihkannya, Pak? Oh, kita harus merangkak sana. Udah dibersihkan itu. Oh, ya itu. Makanya tinggi daripada lantai itu paling tidak adalah 60 cm. Nah, supaya orang bisa masuk. Jadi kalau 40 cm itu yang bisa cuma ayam gitu kan. Itu minimum dia mengatakan seperti itu. Ini saya lagi pembelajaran. Ya, jadi dia punya satu perancangan ya untuk membersihkan lubang itu pun sudah disiapkan. Itu adalah cerita itu begitu. Ya, kenapa itu tidak dimakan rayap? Rayap itu adalah ekologis, Bu, bahasanya. Sehingga apa? Kalau rumah itu ya lantai sambil kita bersihkan itu lantainya harus dibersihkan. Jadi dunia bawah itu harus bersih supaya apa? Tidak memberi penyakit pada dunia tengah. Karena manusia itu duduk di dunia tengah. Waduh, ini saya punya satu pembelajaran yang luar biasa. Ya, jadi saya dapat kuliah baru di sana. Ya, coba dilihat dari luar. Persis juga ini semua rumah di sini, ya. Ini kalau dapur selalu ada yang disebut dengan namanya apa? Pasangan, yaitu adalah sasak. Namanya sasak. Sasak itu kayak itu tadi. Kenapa itu sasak? Itu yang ya mundur ya. Ini satu lagi mundur. Ya. Ah, ternyata selalu ada dinding yang seperti itu. Kalau dari dalam kita bisa melihat luar. Dari luar bisa melihat dalam. Wah, tahun 87 ya saya ke sana. Di cerita ini kenapa itu dibuat seperti itu? Ya, mau mereka dengan bangga mengatakan itu untuk ya untuk mengintip, Pak. Loh, kok mengintip? Ya. Jadi kalau ronda setiap malam jalan di sana, kita melihat ini. Wah, masih ada api yang belum dimatikan. Ini berbahaya, nanti bisa terbakar itu nanti satu kampung. Wah, dodok ya. Matikan itu. Wah, tahun 87. Saya nggak bisa jawab apa-apa, apa benar Pak ya. Karena di daerah sana tuh dingin, jadi masih dimatikan kedinginan itu. Tapi saya kenapa sih seperti itu? Ya, nah ini ada untungnya ketika saya tuh ya tuh belajar di Jerman pas ada namanya buku fisika, yaitu adalah termodinamis, yaitu pergerakan udara. Pergerakan udara itu terjadi kalau ada perbedaan apa? Apa? Perbedaan tekanan, ada perbedaan suhu, ya, dari yang dingin ke yang panas, dari yang padat ke yang kosong, kan seperti itu. Nah, saya jadi teringat dengan Kampung Naga. Nah, jadi saya jadi tertawa sekarang ya, karena waktu saya pulang ada seminar ya mahasiswa S2 baru saja pulang dari kunjungan ke Kampung Naga dan dia presentasi, kemudian saya datang. Dia mendapat cerita yang sama persis ya tahun 99. Jadi kira-kira 10 tahun kemudian tuh, saya mendengarkan seperti itu bahwa dinding sasak itu adalah untuk mengintip supaya tidak terjadi kebakaran. Jadi saya ketawa setengah hati. Ya,
Ini 10 tahun yang ada. Saya katakan, kamu percaya? Bingung dia. Hah? Semua mahasiswa bingung. Kamu percaya? Ya gimana lagi Pak? Informasinya dari sana begitu. Saya tidak percaya sama sekali. Itu kalau kamu percaya itu pelecehan itu. Hah? Itu kamu melecehkan daripada leluhurmu itu. Kenapa? Itu adalah satu leluhurmu itu yang luar biasa pinternya itu. Ya, nah, itu pakai termodinamis. Jadi udara itu bisa bergerak kalau ada lubang satu dan lubang yang dua. Terutama lubangnya yang satu di bawah dan lubang satu di atas. Ya. Jadi kalau yang diajari di sini kan apa cross ventilation ya, horizontal ya. Nah, horizontal itu dipaksa itu kalau mau berangkat. Tapi kalau ke atas, ada perbedaan temperatur. Ya. Jadi ini lubang itu disengaja dibuat. Ya, dia sengaja dibuat untuk apa? Untuk memasukkan udara segar. Udara segar akan masuk dengan sendirinya ketika nyala api itu dihidupkan. Nyala api yang dihidupkan adalah panas. Ketika panas, kosong. Udara bersih akan masuk dia. Kemudian didorong. Harus dibuatkan lubang di atas itu. Sehingga semuanya larinya ke atas ini. Ya, ini yang kotor di sini. Hah, kok gitu kok untuk mengintip? Ya, di sini saya mulai menyadari betul bahwa ini yang disebut dengan bahan bangunan yang dipegang oleh apa? Arsitek. Jadi pekerjaan arsitek itu mestinya seperti itu. Ya, bukan menghafalkan masalah sifat kimia, fisika dan yang itu enggak tahu. Mau diapain lagi? Ya sipilih cuma gitu aja. Ya, karena dia memang tahu oh ya itu untuk kolom ya udah pakai bahan itu. Dia akan uji itu aja kekuatannya seperti apa itu, seperti apa. Tapi arsitektur kan enggak. Arsitektur berbicara juga masalahnya masalah bukan hanya bahan bangunan enggak cukup. Ya, kamu hafal dengan bahan bangunan pun nggak cukup untuk bisa mendesain. Tapi yang di arsitektur di sini adalah desain. Desain apa? Desain ruang. Arsitektur bangunan ya. Jadi di sini itu harus terkait. Jadi nggak cukup dengan bahan bangunan. Ya. Tapi bahan bangunan juga bukan hanya peserta, bukan. Ya. Itu memang ada. Karena apa? Karena memang itu adalah merupakan satu bagian untuk apa? Untuk membuat satu konstruksi atau membuat satu rangkaian bahan. Nah, itulah ya. Itu yang terus lagi nggak salah ya. Ya udah langsungin aja. Nah, disinilah tercapai. Ya. Jadi yang kita tahu di sini itu ada Vitruvius ya. Gitu. Teorinya Vitruvius ini entah ada yang sekarang udah berkembang kemana-mana, tetapi saya pakai ini pemahaman dasar ini. Jadi desain itu ya mesti tiga hal ini harus masuk. Itu keseimbangan tuh. Ya, keseimbangan balancing itu bukan hanya podo-podo berarti enggak. Ya, artinya dia akan tetap ngalir. Ya. Jadi tiga hal itu yang harus dipikirkan secara bersama-sama. Ya, yaitu adalah utilitas. Ya, fungsinya apa? Kebutuhannya apa? Ya, kan? Kemudian kebutuhan ini adalah satu, ada yang mesti diwujudkan. Pewujudannya pakai apa? Pakai firminitas, teknologi. Tapi fungsi dan teknologi sudah bisa diwujudkan, fungsinya bisa dipakai untuk kegiatan, ya. Tetapi tetap karena di arsitektur ada satu unsur lagi disebut dengan apa? Estetika. Ada unsur seninya. Ada karena apa yang mau kita cipta itu nanti akan dipakai, akan dinikmati oleh penghuninya atau oleh orang lain. Entah dari dalam, entah dari luar. Sehingga tiga hal ini. Jadi dia bisa dipakai, berdiri seperti itu, tapi juga bisa dinikmati. Bisa, kalau orang seni rupa selalu mengatakan, yaitu adalah bisa memberikan pengalaman baru.
Oh, ini yang mesti dipelajari ini, ya, oleh arsitek ini, ya. Seni itu sebetulnya itu dia menciptakan sesuatu di sini dan memberikan kesempatan pada orang untuk bisa melihat, merasakan dan senang. Nah, itu satu pengalaman baru. Setiap orang beda-beda, nggak apa-apa, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang di situ, ya. Jadi tiga. Terus di mana letak bahan ini? Nah, ini satu dua tiga. Ternyata letak bahannya ada di sini, di sini, di teknologi ini. Jadi kalau kita bicara dengan teknologi, selalu kita bicara mengenai bahan. Bahannya apa? Itu kursi, bahan meja. Bahannya apa? Selalu, ya. Mau bikin rumah ya bahannya apa? Bahannya. Kemudian yang kedua adalah metode atau teknik, ya. Bukan bukan atau tapi dan, ya. Metode, cara-caranya seperti apa? Tekniknya gimana, Mo? Ya, tekniknya seperti apa? Ya, tekniknya juga berkaitan juga nanti teknik untuk merangkainya dan teknik untuk menguncinya gimana. Tiga. Jadi teknologi adalah suatu produk, gitu, dari bahan. Untuk bahannya berbagai macam, ya. Nanti kalau misalnya teknologi untuk bahasa sama aja. Bagaimana kalau mau mengembangkan bahannya apa? Mereka punya bahan selalu ada tuh, ya. Audio pakai visual atau apa? Ah, itu dia akan mengembangkan itu. Nah, di arsitektur bahannya apa? Ah, bagaimana? Macam-macam. Tekniknya seperti apa dan itu. Nah, bahan yang di sini ini tidak bisa dong berdiri sendiri langsung kamu mau membuat satu bangunan, nggak bisa. Karena bahan itu masih masuk di dalam ini dan tetap terikat oleh namanya fungsi. Mesti juga. Jadi ketika kita memilih satu bahan itu kita nggak akan bisa. Selalu akan menggunakan dienggo sopo untuk siapa, ya, yang mau pakai siapa dan sebagainya. Ya, toh? Kemudian juga nanti pengaruh lingkungan yang lainnya seperti apa dan sebagainya. Ya, itu yang nanti keluar istilahnya nanti local wisdom. Jadi bagaimana, ya, teknologi itu bisa menjawab satu kondisi lingkungan alam di sekitarnya. Alamnya kayak apa, geografinya? Banyak sekali gempa. Loh, gimana dia ngatasinya? Nah, dia mengatasinya seperti itu. Oh, pakai umpa. Masih tahu, hancur juga itu. Nah, kalau di Nias, wah, nanti pakai itu sendi. Oh, sendinya betul. Harus ada dua sendi. Ini teori yang saya tahu. Ya, jadi kalau kena gempa yang di bawah dia goyang, nanti akan dimerambat ke atas. Supaya tidak ke atas lagi, bikin sendi lagi. Ya, jadi semakin ke atas ke ujungnya habis getarannya. Yo, cara meredam daripada getaran. Ya, coba dicek tuh yang kemarin yang di Bandung hancur. Bangunan itu semua. Dan itu sendinya di mana? Enggak. Dia namanya ditancapkan, kemudian kalau kena gempa ya udah dijepit namanya. Ya, dah? Nah, itu adalah memang teknik-teknik yang dimiliki, dikembangkan oleh subtropis atau orang-orang Eropa. Nah, itu yang di sana. Memang di sana dia punya suatu filosofi yang mengatakan, ya, gempa itu jangan diikuti, gempa itu harus dilawan. Angin dilawan, gitu. Panas matahari dilawan, dingin dilawan. Kalau nggak begitu mati dia. Ya. Nah, sehingga sistem pondasinya ditancapkan, ya. Kurang jeruk, masukkan lagi. Nah, resikonya ketika dibawa di sini ya kuat, tapi apa? Mahal banget, ya. Sementara kalau bangunan yang tropis hanya dengan batu ditaruh di atasnya selesai. Ya, kena gempa dia menari-nari gini. Ya, supaya sampai nggak ke atas di sini lagi, gitu. Ah, ini tetap. Ah, ini sendi lagi. Gitu. Jadi ada dua sendi. Ya, yang satu di kuda-kuda atau under. Kalau yang di Nias itu dia bangunan itu berdiri di atas kayak di atas meja. Itu sendi lagi itu. Ya, ya, itu. Itu teknologi di sini. Ya, jadi ini
Harus dicek. Makanya saya katakan jangan terlalu cepat puas diri. Nggak bisa. Ya, wah ini ya cara desainnya itu. Wah dibuat fungsinya, denahnya buat semuanya. Oh bagus denahnya, oh bagus sekali. Ya, terus baru mulai bikin teknologinya. Dinaikkan kolomnya, kolomnya dinaikkan. Bingung. Nggak tahu, ini kolomnya akhirnya buat apa? Grid. Wow, buat grid. Itu diajari buat grid supaya apa? Supaya nanti naik gampang itu. Iya, hasilnya apa? Ya kotak kabeh itu loh. Itu karena kamu berpikirnya diatur oleh grid. Padahal sebetulnya grid itu adalah yang membuat kita. Mestinya kita yang mengatur grid. Itu kenapa kita diatur? Jangan mau dong. Ya, itu kan akhirnya lurus semua bentuknya. Itu? Nah, setelah denah jadi, ininya jadi, pertanyaannya estetikanya gimana? Waduh, baru. Betul? Aku nggak bisa estetikanya tuh. Nah, mestinya kalau ini goyang sedikit gimana? Oh iya, berarti denahnya harus diulang lagi. Ulang lagi. Ya ada? Karena bergeser. Nanti tektonikanya, teknologinya ini lagi. Dilihat nanti estetis nggak? Enggak. Estetis hanya dari depan. Kalau dari samping gimana? Nah, ya. Dari belakang gimana? Nah, dari atas bagus sekali ya. Siapa yang mau melihat dari atas? Ya, itu ya. Jadi saya mengatakan makanya kalau misalnya mendesain itu ya jangan dua dimensi berpikirnya. Hanya pikir hubungan ruang. Lupa hubungan ruang itu. Namanya ruang itu adalah tiga dimensi. Ya, horizontal, vertikal, horizontal, vertikal. Potongan, potongan, potongan. Ini seperti itu. Ya, jadi nggak bisa. Ya, jadi jangan bosan-bosan kalau mendesain ini berputar-putar. Oh, ya nanti tapi jangan ditiru ya. Kalau model saya tuh saya menbuat hubungan ruang jadi ya ketemu nanti ketinggian jadi langsung saya buat tiga dimensi. Maket ya. Pakai tusuk gigi atau pakai tusuk sate apa cepet ngapain? Untuk mempermudah pengembangan daripada desain. Karena kalau waktu hanya dengan kertas itu pemikiran kita itu sangat terbatas. Itu bisa cepat. Kalau kita dengan model, kita bisa cepat. Mau lihat sana, mau diputar lagi dari samping, dari belakang. Dinaikkan lagi. Ternyata ada satu pertemuan di sini yang enggak ada. Ini dinaikkan. Ini sana, kalau diturunkan gimana? Ya, ternyata ketika saya di Jerman, arsitek Jerman sama saja. Ini terlalu tinggi, dek. Sana, dek. Iya, dari estetika. Tetap ada. Ya, kekuatan estetika. Itu terus. Ya, nah inilah ya. Makanya saya nggak mau meninggalkan daripada teorinya Vitruvius. Ini ya, mau berkembang silahkan, nggak apa-apa. Mungkin ada lagi nanti makna. Makna itu adalah hasil. Setelah satu, dua, tiga ini ketemu, ya ini di sini tuh keluar. Maknanya, makna daripada ruang itu apa? Ah, arsitektur itu ketemunya di mana? Ya di sini. Tapi kalau ini semua, seluruh dunia hanya memikirkan ini, ya ketemu nih, ya, ya. Tapi kenapa? Ya toh, Kampung Naga dia bisa keluar bangunannya kayak begitu, bisa beda. Nah, di sini memang ada yang belum masuk. Ya, ini hanya untuk desain, yaitu lokal. Nah, itu namanya lokal, informasi daripada lokal. Geografisnya seperti apa, topografinya kayak apa, iklimnya kayak apa. Ya, saya dulu salah juga menduga. Indonesia bagian barat atau Indonesia itu semuanya sama, lembab, basah. Karena itu dekat Katulistiwa. Wah, udah dengan gagah gembita, dah. Ya. Tapi ketika saya di NTT di Belu, pusing saya. Hah? Kenapa bangunan di Belu, ya, di Honai, Wairebo, atapnya itu rapat semua itu, nggak ada lubang sebagaimana yang ada di Kampung Naga ataupun di Indonesia bagian barat. Apa?
Ya, ternyata iklimnya beda. Kita hanya dapat informasinya, wah, di sana kok rata-rata temperaturnya 32, 36. Di Jogja 30, 27. Oh, kan nggak jauh beda. Lupa kita cari informasi yaitu temperatur pada malam hari kayak apa sih? Nah, baru ketahuan. Ya, baru ketahuan. Jadi 32, 36, malam hari dia bisa 25, 22. Berarti berapa fluktuasi? 10 derajat. Di Jogja 27 berapa? 25, paling 2 derajat. Berarti lepas baju, jalan-jalan gitu, tidur di emperan toko, nggak pernah masalah. Nah, di sana habis. Makanya bangunan itu atapnya jadi rapat supaya apa? Supaya panas pada siang hari itu tidak keluar. Hingga malam hari dia masih hangat. Nah, arsitek ya. Ada. Arsitek kita itu, nenek moyang kita itu luar biasa pikirannya itu. Dia berbicara masalah fisika, gitu. Berbicara masalah bahan bangunan juga masalah keawetan daripada bahan. Gimana itu? Hah? Semuanya pakai apa? Pakai kayu, pakai bambu. Usianya bisa pakai puluhan tahun. Di sini kita pakai 10 tahun. Nah, itu bangunan sementara aja. Paling 10 tahun. Gitu. Jadi ya. Jadi bahan bangunan itu adalah semuanya mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ya. Semuanya mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ya. Tapi nah, kalau yang di sini segini po di depan dan di belakang. Oh ya udah satu contoh kan nih. Ini contoh ya. Nah, ini contoh-contoh aja yang saya buat ya. Jadi saya ini yang bahan kayu ya. Saya memilih bahan ini galeri. Sekarang masih ada bangunannya di sana. Jadi Tembi itu pada tahun 2006 itu galerinya itu runtuh. Padahal dia dari beton. Beton dan itu bajanya tuh segini. Runtuh, tanah runtuh. Pakai bajanya 19. Itu gede banget. Ukurannya apa? Cuma 4 meter. Lebarnya 4 meter. Tapi panjangnya tuh 40 gitu. Ya, panjangnya 40. Nah ini, panjangnya 40 sana tuh. Ini sudah sabang. Pakai beton. Ya, waktu saya dikenalkan di sana, saya itu juga geleng kepala. Duh. Jadi itu adalah satu galeri. Jadi kok galerinya kok gelap? Ya, makanya dia harus dihidupkan Pak 24 jam. Bah, terus ada kipas angin. Hah? Saya bilang gitu. Duh, dan itu untuk bulanannya dia bayar berapa? Waduh, bulannya pada waktu itu tahun 2006 ya. 2005. Saya waktu ke sana masih 2005. Waduh, itu kita setiap bulannya itu sekitar bayarnya tuh 25 sampai 30 juta tahun itu loh. Waduh, saya katakan, oh itu kalau kalau saya diizinkan untuk mendesain itu nanti balik semua itu. Hemat energi ya, semua itu dan bahannya saya murah kayak gitu. Saya itu saya itu beras belum gempa. Aku kena gempa. Rata dengan tanah. Ya, ada gambarnya tapi nggak saya bawa. Rata dengan tanah. Saya katakan apa? Beton tidak kuat menahan gaya tarik. Kalau tekan dia kuat. Gaya tarik, itu kalau sana itu namanya ditarik. Ini ditarik, tarik sana. Nggak bisa balik. Nah, kuda-kuda yang di sini, kenapa itu bisa runtuh? Lah, itu namanya salah desain. Yang desain siapa? Mestinya harus ditelusuri itu. Ini yang salah arsitek, atau dia arsitek tapi dia nggak pakai sipil, atau arsitek memang nggak paham. Ya, jadi besi itu dari sana langsung di sini, langsung di sini. Nah, itu namanya lonjoran. Tah dengan tanah.
Saya katakan, oke, semua kayu saya pakai kecuali beton, buang. Saya nggak mau. Nah, saya pakai konstruksi kayu karena memang saya sebetulnya spesialisnya di kayu. Saya buat konstruksi di sini ya ini. Ini pakai kayu kelapa, ya. Sudah ada yang pernah ke sini? Hah? Belum ada ya? Ya, biasanya kalau akhir semester biasanya saya ajak main-main untuk melihat ya desain saya di sini. Nah, ini pakai kayu dan ini memang kuda-kudanya, oh ini kuda-kuda saya, ya. Saya nggak mau di sini nanti kalau ada di sini rendah berarti batangnya di sini dong, gitu. Nggak ada yang melintang dong. Saya nggak mau ada yang kayu yang melintang ke bawah horizontal kayak begini, gitu. Satu kotor, yang kedua juga ya ini arsitek itu di situ, ya. Jadi ada rasa yang juga harus didesain. Ya, kalau kamu nggak seneng itu mengganggu pandangan, ya kenapa kamu buat? Nah, persoalannya apa? Memang itu punya konsekuensi ketika kita menggeser. Jadi kuda-kudanya saya buat seperti itu. Ya, seperti ini. Ya, jadi kuda-kuda yang seperti ini. Kemudian juga saya buka di atas tuh. Ya, jadi sekarang tuh jam 5 baru ibu dinyalakan. Kipas angin buang semuanya. Ya, nggak ada kipas angin. 40 meter itu menjadi satu masalah, ya. Karena kalau goyang 4 meter di sini itu 2 cm, pada ujung yang 40 di sana itu bisa jadi 20 cm. Gitu? Jadi seperti kan bisa begini, ya. Nah, itu udah dan itu arsitek logika ya. Diakali di sini tak potong 1, 2, 3 ini lebih tinggi, ya. Ini desainnya dapat kita ya. Sehingga apa? Nah, kita bisa memotong supaya apa? Berkurang. Tapi kesempatan juga saya bisa memberikan satu tambahan apa? Tambahan sinar toh, cahaya toh. Ketika saya naikkan, saya manfaatkan dong untuk cahaya masuk, angin bisa keluar. Angin bisa bergerak, udara bisa bergerak kalau memang ada perbedaan ketinggian. Nah, yang lebih tinggi lebih panas. Nah, jadi mesti udaranya mungkin keluar. Ya, jadi itu. Nah, ini sabun. Itu pada waktu peresmian saya hanya sebagai penonton, saya kepengen tahu gimana komentarnya orang-orang gitu ya. Ini kalau nggak ada gempa nggak jadi seperti ini. Oh sialan. Jadi nggak. Ada satu lagi orang Amerika dia. Dia tanya, Dip, kenapa itu yang kamu yang di tengah itu kamu naikkan? Kok atapnya nggak bisa kok nggak berbeda? Nah, aku sama nih. Satu-satunya orang yang bertanya seperti itu cuma kamu. Berarti dia paham sekali. Saya katakan itu masalah fisika. Itu adalah kepercayaan. Ya, ya anak-anak moyang kami itu ruang tengah itu selalu lebih tinggi daripada yang lain. Oh, ya, itu untuk menyatukan, untuk juga menggerakkan angin dan sekaligus memasukkan cahaya di atas ke bawah luar biasa. Oh, dia katakan ya. Oke, ya, jawaban hanya satu kalimat selesai. Ya. Jadi kita bisa masuk di sana, ya. Kemudian juga kita bisa masukkan juga jendela. Kenapa jendela mesti bisa juga? Jadi ini tidak terpisah, tidak terikat antara konstruksi kayu, ya. Ini konstruksi hanya tersembunyi aja, ya. Saya butuh bidang untuk pameran toh di sini. Jadi ini enggak terikat. Artinya kalau ada gempa itu kayunya bisa bergerak, ya, betonnya bisa berhenti. Atau betonnya yang bergerak tapi tidak mendesak daripada kayu. Ada terikat hanya 1, 2, nah ini ada besi ya sedikit. Tapi besi ini kalau ada gempa ya ketekuk dia. Ya. Jadi antara kayu dengan beton nggak bisa disambung. Ya toh? Dua jenis bahan yang berbeda. Itu saya pelajari, saya tahunya dari mana? Dari kampus Bata Merah. Luar biasa. Itu pembelajarannya luar biasa waktu itu. Ya, kampusnya itu adalah kampus yang nggak kayak begini. Kampusnya kayak rumah itu. Ya, yang ada saya terapkan juga di bengkel itu kan. Bagaimana beton dengan kayu disambung. Nah, nggak bisa. Mau disambung nggak bisa ngangkat. Ya.
dengan teknik itu justru ditarik, dipisahkan, dipakai aja. Mau dikasih jendela jadi angin nanti lewat atau hanya cahaya yang lewat, itu tergantung kebutuhan. Ya, itu saya belajarnya ya, dan itu menginspiratif sekali ya. Itu kampus yang dulu, kampus Batam Merah. Ya, di situ. Ya, di situ masih ada teleponnya dia pakai itu ya, pakai titik-titik lampu dan sebagainya. Ya. Jadi ini ya tetap ya. Jadi ada satu, enggak main mana saja, waktunya cukup ya, enggak. Ini kayu. Ya, kalau di sini enggak ya. Ada yang dari salah satu dari ini. Ya, ini kayu ya, ini di Panembahan. Ya, di Panembahan kayu. Jadi saya punya misi juga. Orang Jawa itu istilahnya pantang untuk menggunakan kayu kelapa sebagai bahan bangunan. Mau untuk lantai atau untuk bidang tegak. Pantang. Kenapa? Karena dia memang ada jarum. Ya, jadi kalau dipegang kena jarumnya seperti itu. Ya, tapi bahan itu murah. Ya, jadi kalau kayu Kalimantan itu Bang Kira itu harganya waktu itu per meter kubik itu 200 ya ribu. Ya, itu kayu kelapa harganya 70.000. Nah, separuhnya aja nggak ada. Padahal kalau sudah tua namanya itu, dia itu keras sekali. Ya, itu. Nah, jadi saya ingin memperkenalkan juga. Saya punya misi, sebetulnya semua bahan itu adalah baik. Kalau dia dipergunakan ya sesuai dengan sifat-sifat dan bentuk keadaannya. Kalau dia bisa sesuai atau ditempatkan pada tempat yang memang sesuai seperti apa? Sesuai dengan sifatnya. Contohnya, ya ini gampangnya itu. Makanya kalau yang di Kampung Naga pinter dia udah tahu ya bahwa kayu itu tidak boleh langsung ada di dalam tanah. Jadi mesti ada umpaknya. Oh, satu. Oh, nanti nanti udah dia lebih cermat lagi itu. Ya, bagaimana dia mencoba kelembaban itu nanti sampai ke rumah itu sudah mulai berkurang. Padahal jalan itu, ya, jalan di depan rumah itu kalau hujan itu jadi sungai. Itu sebagai sungai. Nanti kalau udah kering, dah balik lagi, ya lagi. Oh, itu luar biasa. Ya, nah itu teknologi. Ya, dia menjaga supaya air itu sendiri nggak naik di dalam rumahnya. Ya, jadi mereka buat trap lebih tinggi. Ya, lantainya lebih tinggi lagi. Jadi kalau lantainya itu 60, dia di atasnya di sana itu 40, berarti 1 meter dia dong. Ya, dari tanah yang paling rendah sebetulnya dia 1 meter. Itu belajar dari mana itu? Ya, itu luar biasa. Ya, kalau kita tidak mempelajari itu ya kita harus mempelajari dari yang asing. Yang asing mempelajarinya, mengasih tahunya kalau apa namanya pondasi itu ya ditancapkan. Itu pondasi lantai, pondasi titik, sepatu, betul? Tiang pancang, itu kan seperti itu yang diajarkan. Ya udah, tanya orang sipil sana, betul itu. Kuda-kuda apa? Mesti pakai tras. Namanya kuda-kuda. Itu sipil itu soalnya seperti itu, ya. Karena import. Tahunya begitu. Suruh buat kuda-kuda tanpa ini ya. Ya, saya sering lihat kalau dari anak-anak dari KMTS itu membuat satu lomba mengenai model kuda-kuda. Keluarnya semuanya trust system. Ya, memang dia nggak salah, memang dia tidak diajari ngerancang, gitu. Makanya underbow tuh, civil itu di bawah. Desainnya arsitek sudah selesai, tolong dihitung, kan gitu, gitu kan seperti itu. Jadi memang, jadi kamu juga harus tahu, ya. Jadi ini saya juga ini menggunakan satu konsepnya sama. Ini Jawa, gitu. Ini puncaknya yang di tengah, angin selalu puncak. Panas itu juga di sini. Jadi ruang tengah adalah ruang yang paling nyaman.
di dalam rumah itu. Ya, nah, ya. Di dalamnya ini sini seperti ini. Ini sokok gurunya seperti itu. Ya, kalau ke atas ini apa ini? Sebetulnya itu bukan hiasan itu, tumpang sari itu. Ya, tumpang sari itu adalah satu sistem yang dikembangkan dan dia sebagai pengikat. Jadi ikatan yang di atas itu harus kuat. Kalau ikatan di atas itu kuat, di bawah itu dilepaskan nggak apa-apa. Percaya nggak? Hah? Ya. Ketika saya presentasi itu ya di mana waktu PKKI ya, saya dapat award itu juga gitu. Itu kan dari TB, dari UI, dari Parahyangan dengan bahkan saya katakan, "Loh, Pak Dipto, ini pakai umpak." Iya. Umpaknya umpak berongga. Iya. Itu kalau kena angin nanti terbang itu. Ya silakan. Apa sih anginnya yang mau bawa terbang? Paling yang terbang itu adalah sengnya lebih dahulu kan. Ya penutup atapnya tuh. Ini apa? Kalau kena gempa pun dia paling meloncat. Karena apa? Ikatan atasnya kuat. Contohnya apa? Yang kalian duduk ini sendiri sama. Hah? Kursi di sini ini sama ini. Tidak usah ditancapkan ya. Hah? Jadi saya mengatakan analoginya adalah meja. Meja nggak pernah ditancapkan juga nggak apa-apa. Kena gempa lari dia. Oh ya, ya, ya. Nah, itu nenek moyang kita ya. Ya, saya ngajari kan itu. Jadi yang atas yang diperkuat di situ. Wah, jadi ini tuh sebetulnya ini adalah perkuat. Ya, jadi selain ini ada apa tusuk di sana, tapi ini adalah memperkuat sana itu. Ya, jadi sistem daripada itu. Jadi yang di atas itu diperkuat. Kakinya boleh. Jadi ya pindah, ya sana. Ya, ini nggak boleh sana. Yang di atas itu. Ya, jadi sistem konstruksi tetap. Ya, jadi ada konstruksinya. Kamu tahu bahan? Ya, teknologi ini. Bahan atau konstruksi itu merupakan produk daripada salah satu daripada teknologi. Ya, nanti teknologi berguna, orang bahasa, orang filsafat pun juga bisa pakai teknologi. Ya, teknologi yang dibutuhkan bahan apa, kemudian alatnya apa yang dia gunakan, kemudian caranya gimana itu mendapatkannya. Itu seperti itu, sama. Tapi kalau yang di sini adalah bahan, bahan secara fisik. Sehingga karya arsitektur adalah karya nyata yang tidak bisa membohongi. Ya, katanya bahwa dia percaya terhadap dunia atas. Iya, ya. Kenapa itu? Sebetulnya kalau kita terjemahkan, kenapa? Tidak ada yang berani atau mau tidur di lantai di bawah atap. Kenapa? Logikanya. Arsitek kita arsitek itu pakai logikanya aja. Kenapa itu? Nggak berani. Kepercayaannya seperti itu. Karena itu adalah ruang dewa-dewa kan gitu kan. Iya, seperti itu. Itu bukan ruang, ya boleh mitologinya ruang dewa. Tapi sebenarnya apa sih? Di atas itu adalah ruangan yang paling dekat dengan panas daripada matahari. Dengan bahan apapun dia akan ada transmisi panas yang lewat dari pelapis itu ke bawah. Tergantung dari bahannya dong. Kalau kamu pakai bahannya seng, itu transmisi panasnya dari sana bus langsung ke bawah tuh. Kalau itu kamu buat lantai dan kamu tidur di ruangan apa namanya? Ruangan di bawah atap, apa yang terjadi? Oh, panas banget. Siapa yang bisa? Nggak ada manusia yang bisa itu tinggal di sana. Ya memang nggak ada. Yang bisa sana apa? Ya dewa-dewa itu. Ya, dewa-dewa tahan terhadap panas, tahan terhadap kelembapan. Itu kalau dilihat dari fisikalis. Sehingga saya percaya bahwa itu adalah dunia atas itu adalah milik. Karena secara fisikalis seperti itu. Nyi Roro Kidul itu ada, iya. Secara fisikalis. Karena dia yang paling rendah. Jadi angin itu akan bergerak dari sana mesti ke atas. Jadi mesti anginnya itu dari sana naik ke atas mana? Ke Merapi.
Dan dia membawa uap air. Uap airnya sampai ke Merapi, ya toh, padat jadi hujan di sana. Hujan di sana apa? Turun air. Airnya kemana? Tarik gravitasi. Yang kemana? Dia lari paling bawah itu. Nah, kembali lagi ke laut. Ya, sehingga antara angin dengan air itu menjadi satu teman, couple. Nah, itu, ya. Jadi ini satu satu pembelajaran ya. Jadi ini bukan masalah Gogon tuh apa? Bukan masalah mitologi atau bukan itu. Enggak, saya kembalikan lagi itu adalah masalah fisika. Ya, masalah fisika. Jadi kampung naga tadi apa? Pakai lubang-lubang. Itu adalah masalah fisika. Jadi untuk memasukkan udara dan itu meniup asap dan lubangnya di atas sehingga dia ke atas nanti langsung. Asapnya ke atas. Pinter banget itu. Dia gimana caranya membuat supaya di atas itu lebih tinggi temperaturnya dari di bawah. Dia buat pelafon. Ini ya luar biasa. Nggak ada orang yang mau tinggal di sana. Iya, itu tikus saja. Itu panas, kotor. Ya, dan ini seperti itu. Ya, jadi ini makanya dibuka di atas. Ya, jadi ini seperti ini saya cocok. Hanya memang di atasnya sana itu nggak dibuka, sehingga kalau udara panas ya harus berputar-putar di situ. Nah, itu satu satu hal. Ya, nah, terpaksa pakai AC. Gitu. Nah, sebetulnya AC itu adalah karena kita sendiri ya nggak mau. Ya, ya, terus. Ya. Nah, sekarang kali yang bambu ini sebenarnya hampir sama antara kayu dengan, tapi tetap beda. Bedanya apa? Ada bedanya kayu sama bambu? Eh? Ayo, apa? Ini setiap hari kalian selalu bilang, wah, kayu ini, bambu ini. Apa bedanya? Sama-sama tumbuhan. Ya, gitu. Bedanya apa? Nah, kalau arsitek nggak tahu ya, ya kalau kita nggak tahu, saya harapkan arsitek lah itu. Makanya bahan bangunan penting. Tidak ada bahan bangunan, ya kamu nggak akan pernah bisa mendesain dengan bagus itu. Percaya pada saya. Ya, ya. Apa bedanya? Ada? Nah, kalau ada tak kasih buku. Apa bedanya? Ya, jadi bambu itu beda sekali dengan kayu. Nah, saya berani pakai itu seperti apa? Ini pertama kali saya megang bambu. Waktu itu sama-sama runtuh, ya, yang di Tembi itu runtuh, yang di Kelodran gerejanya juga runtuh. Yang di sana udah punya ide karena nanti sementara Pak Depto paling 5 tahun, 2 tahun pakai bambu. Oh, bambu lagi. Oke, nah langsung aja. Saya belum pernah megang bambu. Tapi karena saya megang mata kuliah bahan bangunan, jadi oh ya, ya, ya. Gerasi bambu itu saya tahu itu. Nah, itu ada satu sifat yang paling pokok. Ya, satu berubah, ya, dengan kayu. Ya, tapi yang kedua itu yang sangat pokok. Ini adalah inti daripada si bambu. Bambu itu mempunyai serat-serat bambu. Itu mulai dari akar itu sampai ujung sampai ke daunnya itu hanya satu. Enggak terputus. Kayu nggak mungkin. Walaupun sama dia membawa air toh untuk hidupnya godong daun ya toh, itu kan proses toh, proses perjalanan yang seperti itu. Tapi karena dia tuh punya cabang sana, yang satu lagi 10 tahun cabang dua, 10 tahun cabang, sehingga seratnya itu akhirnya ada yang ke sana, ada yang lurus. Ketika dipotong seperti itu untuk bahan bangunan, ya bahan bangunan, bahan semua sama, tapi bangunan lain lagi. Berarti bahan yang disiapkan untuk bangunan. Ya, beda ya. Ini yang penting ini. Nah, serat itu kok terputus ketika itu. Sehingga kayu itu selalu punya serat itu yang
ada digergaji, ada yang putus, ada yang sana. Paling jelek, putus di sini. Makanya gaji cacat kayu tuh. Ada mata kayu, ada mata kayunya, ada ini. Di bambu nggak ada. Nah, kalau tidak tahu mengenai ini, ya jadinya apa? Ya maaf aja. Contohnya ada di depan kamu soalnya. Hah? Yang di parkiran itu. Ya, jadi bambunya apa? Digergaji hanya karena kepengen dia mendapatkan satu desain yang melengkung. Tapi dia mengorbankan itu serat yang dia punya. Nah, jadi saya yang paling tidak cocok juga di situ. Ini tahu bahan bangunan enggak? Memahami itu enggak? Itu kan namanya bahan bangunnya diperkosa. Itu tidak menghargai karya cipta daripada ada diturutkan begitu. Dia punya keistimewaan karena dia lurus dari bawah itu. Sehingga apa? Lenting dia. Ya, ya kayu di sini kan patah dia. Bambu enggak. Nah, tapi supaya gini terus gimana? Digergaji. Kalau ibu saya mengatakan, ini kalau mau buat lengan ini harus apa? Harus disekeng. Disekeng itu apa? Dipotong. Supaya bisa dilengan. Aduh, aduh. Ya. Ya. Nah, saya pertama kali megang ini. Saya punya ambisi, kalau ada satu, saya membuat satu gereja di sini, ya, ya musola saya juga buat seperti itu. Karena itu tuh tempat berkumpul bersama. Seperti ini. Kan enak sekali tuh. Tapi kalau tiba-tiba di tengah itu ada tiangnya, apa yang terjadi? Itu desain. Itu kamu masalah. Nggak ada kaitannya dengan bahan. Nggak ada. Karena ini adalah suatu desain. Ya, artinya desain yang mengganggu aktivitas dengan adanya tiang itu. Sehingga konsep dari kalau konsep di apa bahan yang tradisional itu banyak dipengaruhi oleh Hindu. Ya, jadi dipengaruhi oleh Hindu, Hindu menggunakan sistem center. Sehingga semuanya itu berbentuknya center. Ya, jadi Soko Guru 4 bentuknya seperti itu, Candi Prambanan gitu, Candi Borobudur itu seperti itu. Ya, itu konsep antara Hindu Budanya, dia memakai sistem seperti itu. Ya, nah sekarang saya mengatakan ya boleh saja seperti itu, tapi tiangnya itu mengganggu dong. Saya nggak mau. Nah, ketika nggak mau itu konsekuensinya, terus gimana? Nah, disinilah kemenangan daripada bambu. Jadi saya berani pakai bambu, saya tidak mau pakai tiang di tengah. Bentangannya berapa? 15 meter. Yang tengah berapa? 18 meter. Tapi tanpa ada tiang di tengah. Gimana itu? Ya kita cari. Nah, itu rekayasa. Ya, teknologi konstruksi. Jadi ya, bagaimanapun juga kamu belajar konstruksi dong. Belajar mekanika dong. Ya, dulu untung saya masih dikasih mekanik teknik, ya, konstruksi beton. Itu ngitung itu kayu. Jadi jadi tahu ya seperti apa itu. Nah ini kemudian ini nggak saya bebaskan ini. Jadi ini nggak ada tiang di tengah ya. Jadi seperti ini tapi 15 meter. Yang pojokan itu 18 meter. Padahal bambu panjangnya cuma 6 meter. Berarti kalau 18, 15 berarti dia harus dua disambung. Nah ya jadi makanya di sini ya nah ini masalah konstruksi ya. Jadi bagaimana stability itu dibuat. Tiang itu saya pindah menjadi konsol. Ya, sehingga tumpuannya di sini ini jadi pendek. Yang tadinya itu 15 karena konsolnya 3 berarti sudah berapa? 6. Berarti tinggal berapa 15? Berarti tinggal ya ada 9 meter. Itu yang menghitung. Nah, itu masalah yang lain, ya. Kemudian semua itu ya, ini konsep lagi ya bahwa ya nggak ada kaitannya dengan bahan. Ya, tetapi karena ini adalah sesuatu, Vitruvius mengatakan bahwa ini adalah mesti menjadi satu kesatuan. Ya, artinya bahwa teknologi itu harus mengikuti namanya gagasan atau kegiatan daripada pelaku. Jadi tetap
Jadi walaupun kamu memilih satu bahan, tapi harus dikembalikan lagi pada fungsinya seperti apa. Jangan mengganggu. Nah, untungnya kalau bambu itu dia selain dia ringan, dia mampu juga lenturnya itu yang panjang. Ah, sehingga jadi panjang sekali. Jadi ini akan berbeda sekali kalau saya menggunakan bahan kayu. Ini juga akan berbeda sekali kalau saya menggunakan bahan besi. Sama konstruksinya, ya karena saya nggak mau ya sistem konstruksi tag work system. Wah itu paling saya nggak seneng itu, ya karena salah satu itu juga jelek dilihat, kaku. Yang kedua juga itu bukan bukan apa, bukan budaya kita, ya maka kita hindari. Ya saya nggak pakai praktek sistem. Jadi tunggal, ya. Jadi kalau bangunan tradisional itu tunggal, batang-batangnya tunggal, ya. Nanti bahannya berbeda, kemampuan untuk ininya berbeda. Ya kemampuan untuk mekanikalnya itu, ya. Jadi kalau kita lihat ini jadinya seperti itu, ya. Ya enggak, terus nah ini kan, nah, jadi ini desain juga, ya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa yang namanya selalu ada dong, Bapak. Di dalam desain itu mesti ada namanya dinamika, adanya ekspresi, adanya kalimat, ya kan? Adanya keseimbangan, adanya pengulangan-pengulangan. Nah, fokusnya di mana? Nah, fokusnya di titik tengah. Titik tengahnya di mana? Titik tengah ya, saya punya teori ini. Ini teori saya. Titik tengah itu tidak selalu harus di tengah. Wah, gimana tuh? Wah, pusing. Hah? Tetapi dia menjadi simpul. Yang penting itu dia menjadi simpul horizontal dan simpul vertikal. Itu namanya titik tengah. Itu namanya titik kumpul. Apa alasannya? Fisika. Jadi kalau ini nanti yang titik simpulnya kemudian vertikalnya yang lebih tinggi, angin mesti berjalannya ke sana. Kalau di tengah, ya semua di tengah. Gak ada yang berani tidur ya di pendopo itu yang di tengah-tengah itu gak ada. Ya kalau dia tahu dia nggak ada. Ya dia tidur di tengah-tengah, ya tahu pagi-pagi punggungnya sakit ya. Kesiku dia, bukan karena untuk lewat angin itu punggung. Ya, jadi fisikalis itu, ya logika aja masuk. Ya, ini ya saya tidak mau juga membuat ya kenapa juga harus rumus 4. Oh, so, tiga juga bisa kok. Wong tiga juga stabil kok. Ya, nah itu dengan ya. Jadi saya makanya berani mengatakan konstruksi itu milik kamu arsitek, bukan milik sipil. Percaya nggak? Saya lakukan kok. Ya, ini juga untuk ujian S2 mereka mengatakan mereka, oh, silah. Ya, jadi konstruksi tiga ini siapa? Saya yang membuat arsitek dong. Yang membuat tiangnya double ini siapa? Arsitek dong. Yang membuat baloknya itu menjadi bersusun 3 atau 4 atau 5 siapa? Ya arsitek dong. Nah, sipil ngapain? Ngitung. Ada dimensinya berapa? Kekuatannya berapa? Nggak boleh ngowai dong. Itu udah melanggar tuh. Harus minta izin kalau ya. Itu namanya makanya di underbow daripada arsitek itu di situ. Jadi dia menunggu desain kita. Nah, makanya yang penting arsitek ya tidak mempelajari matematika tetapi logika beban. Logika daripada satu apa goyangan. Kemana dia beban itu akan terbagi. Ya, makanya saya mengajarkannya, mengingatkannya ada 4 S. 1 D. Ya kan gitu kan? Apa itu? Hah? Belajar stabil. Membuat yang paling pokok itu adalah stability. Gimana caranya membuat rangkaian yang di sini ini stabil? Ini nggak gampang ini. Ada stabil nggak ini? Ya. Ah, sambungannya. Itu rangkaian satu bidang, rangkaian 2 bidang. Nah, itu stabil lah, stabilitasnya seperti apa. Kenapa dia kalau penuh dia 5 tahun kemudian nggak bisa ditutup lagi?
konstruksi salah konstruksi. Tidak stabil, nggak stabil. Mesti di situ adalah rangkaiannya yang keliru, ya. Nah, logika saja. Ya. Jadi ini Soko gurunya tiga, ya, nah, itu berani, ya stabilitasnya. Ya tahu, saya belajar. Yuk, yuk. Nah, ini yang lain, ini yang di Muntilan, ya. Jadi di sini itu gempa, bukan gempa apa, Merapi meledos, lahar, ya. Jadi di sini ada 10 rumah yang kemakan oleh apa namanya banjir, banjir lahar dingin. Jadi saya kenal sama teman-teman dari Ansor, dia datang di sini minta bantuan saya, Pak mau datang Pak, buatkan satu, itu hari Minggu kalau nggak keliru. Sabtu, Sabtu saya masih di kantor. Jadi saya katakan saya sudah membuat 1:1. Jadi waktu itu karena Merapi itu langsung saya buat satu-satu model untuk bangunan sementara. Saya pakai seng anti karat, saya cat hijau bertingkat sana itu. Waduh, itu pertama kali yang membuat sebetulnya saya. Gitu. Tapi PU di sini dan juga dari pemerintah daerah mengatakan yang memberikan dana, yang dana mengatakan tidak pakai punya saya. Ya, ya nggak apa-apa. Kenapa? Ya, karena itu tidak biasa orang panggung itu nggak ada lagi. Saya pakai panggung. Kemudian di atas, wah bertingkat. Siapa yang tidur di tempat tidur di tiga? Warnanya hijau tuh PKB. Waduh ya, waduh. Udah nggak ikut aku. Saya katakan gitu. Kemudian udah ya, karena bahasa daripada awam itu membaca gambar itu sebetulnya susah. Ini nek kayak model langsung bisa. Saya kasih model. Gimana kira-kira? Oke, buatkan satu. Ya, nah itu saya yang baru. Malamnya dia telepon. Pak Depta bukan hanya satu, bukan dua, apa 12. Ternyata korbannya 12. Wah, ya udah saya ke sana ya. Saya ke sana, saya bawa siswa, udah kita buat sana, udah ditentukan tempatnya gimana. Yang cukup aja Pak, ojo pecah-pecah. Oh ya, kalau gitu ya di tengah sawah. Waduh, ya pakai apa? Pakai bambu aja Pak Depta. Waduh, bambu di atas sawah basah. Oh, hah? Kamu sebagai arsitek, ya? Bambu tidak tahan terhadap api, bambu tidak tahan terhadap air. Ternyata api bisa tahan, padahal air, karena air itu mengundang ya jamur, yang mengundang rayap. Jadi alanya sebetulnya di situ. Kalau begitu apa? Air di dalam bambu itu mesti hilang atau dibikin minimum. Atau kalau kena basah cepat kering. Nah, gimana itu? Hah? Ini arsitek bukan? Ya, ini desain ini. Teknologi merupakan satu bagian ya. Vitropia mengatakan seperti itu. Dia adalah rekayasa untuk mengatasi itu. Tidak ada masalah. Jadi kita tahu masalahnya. Masalahnya kalau begitu apa? Putus loh. Antara air dengan kabel. Nggak boleh kena. Nah, ini desainmu. Ya, saya kasih tugas gitu. Nah, desainnya gimana? Nah, nah, itu. Jadi kayu atau bambu tidak langsung berhubungan kontak dengan sumber kelembaban. Karena ketika dia ditaruh di atas namanya apa namanya umpak, umpak itu padat. Padat itu berarti apa? Dia itu bisa merambatkan daripada air. Dari bawah itu air tanah itu bisa naik. Ngikuti apa? Ngikuti batu itu. Atau ngikuti beton itu. Nah di situ saya ya akhirnya menemukan apa? Ayo, yo ini bambu dulu sini. Ini luar biasa kan. Untungnya bambu itu seperti itu. Kayu nggak bisa. Ya,
Ini tukang saya itu pinter-pinter. Saya belajar banyak dari tukang. Ya, saya membuatkan ini, dia katakan, Pak, saya buat modul. Modul. Oh, ini modul, Pak. Modul. Pak. Jadi ukurannya sudah terukur, Pak. Panjangnya segini, lebarnya segini. Jadi nanti buatnya di tempat yang jauh. Pasti semuanya ketinggiannya sama, Pak. Dan cepat. Saya katakan tuh, oh ini badannya asem, orang pinter. Ya, kan? Nah, dia buat itu akhirnya. Dak, 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 dak. 2 hari itu bisa selesai. Udah bisa berdiri. Hah? Dibuat di sini, dimal di sini, diangkut bareng-bareng, gitu, diberdirikan. 2 hari selesai. Gila. Hah? Ya, jangan pikir tukang-tukang ya sekolah SD aja rampok gitu. Tapi jalan logika. Ya, saya buatkan sih modelnya saya buatkan. Tapi dia ketika dia bisa mencetak itu yang luar biasa. Ditidurkan, kemudian diberdirikan, diangkat, jadi gotong royong. Itu, waduh dari sana gotong royong, lari itu, eh, naik lagi, ya, ya terus. Nah inilah, ya coba tanah basah semua. Ini kakak kelasmu semua ini. Saya bawa sana, yuk aku punya satu bukan proyek. Saya mengatakan bukan proyek, saya tidak mengerjakan proyek, tapi saya mengerjakan laboratorium. Kita punya objek di laboratorium teknologi namanya. Jadi ini ke sana, ya. Sekarang buat, nah ini namanya. Kenapa pakai kerikil? Ya, hanya kerikil, nggak boleh ada pasirnya, nggak boleh ada semennya apalagi. Jadi benar-benar di situ nanti terjadi yang disebut dengan rongga-rongga. Nah, di atas rongga-rongga inilah, nah ini menjadi kering. Basah di bawahnya toh, toh? Ini airnya naik nih sampai di sini. Ya, tapi nggak akan masuk di sana. Kena hujan kenapa? Ya nggak apa-apa, kena hujan sana, tapi kita langsung turun. Ya, mosok kita menentang sih, ya Tuhan memberikan itu ya ada instruksi yang kena air, tapi kita siapkan dari cepat dia langsung turun. Jadi dalam 5 menit dia udah kering lagi, kering lagi. Nah, ini yang menjadi paten gue itu. Ada umpak berongga, bukan sipil. Ada ini saya katakan tuh konstruksi itu ada milik kita, ya. Ini satu, ya. Dipadatkan deh, oh padatkan ini. Ya, di lapangan nanti kamu buat ini penggaris itu ya, nah, ada tegak lurus bisa. Nah, di lapangan bi, mahasiswa di sini semua ayo bisa buat apa? Ya nggak bisa. Tukang itu datang sini kamu nggak sekolah ya. Pakai berapa ukuran? 3, 4, 6. 1, 3. Kemudian mahasiswa langsung tuh, "Wah, itu kan rumus Pitagoras Pak." Itu kayak kurang ngerti itu rumus Pitagoras itu. Hah? 1, 3, panjangnya di sini 5. Geser lagi. Mesti nggak lurus. Gila. Itu menggaris di lapangan gitu. Nah, ini kan ya, wah, itu banyak sekali ya. Jadi soal bahan ya, ini wah ternyata apa tadinya saya pengen wah, biar pondasinya kuat 1 meter. Ternyata kita ya, wah, ini ternyata 20 cm udah keras tanahnya itu. Oh ya udah, potong 2, ya udah potong 2. Jadi menghemat banget ya. Jadi potongin juga. Ya, terus oke. Nah, ini musola. Nah, ini musola. Ini saya punya musola dulu. Ya, ya. Ini musola. Jadi konsepnya sama, ya, sama kayak konsep Muslim Islam, ya. Sana, bahwa Islam tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, artinya apa? Semuanya punya hak yang sama. Artinya apa? Ya nggak ada tiang di tengah dong, menghalangi yang sana. Sama, ya. Kemudian apa? Imamnya itu adalah yang memimpin. Dia pakai apa? Wah berarti apa? Betul?
Dia paling suci, paling digambarkan di sana itu kapal. Ya, jadi ruang tengah. Semua menghafal kiblat. Ya, terus. Nah, ini pembatas ruangnya juga seperti itu. Karena di bawah sana itu mobil, jadi kan suara masuk, masuk, ya tetap ada penghalangnya. Tapi penghalangnya juga kita bisa main-main. Orang sembahyang itu seneng, gitu loh. Ada di atasnya, wah itu kayak ya, terinspirasi oleh pohon kurma. Ya belum tahu tuh. Siapa sih pernah ke naik haji? Udah pernah melihat pohon kurma? Udah ya? Ya, kamu sana. Aku aja di supermarket itu banyak itu beli kurma dagang. Ya, ya, ini ya. Terus ya, oke, ya. Balai Bambu Katgama ini yang di sana. Ini model lagi. Jadi ini eksperimen terus ya. Jadi saya mempunyai pemikiran kalau saya Gajah Anjur itu gempa, itu golek tukang angel. Jadi kalau saya bekerja di sana, kerjakan sendiri, wah itu 6 bulan nggak pulang tuh. Ya, lebih baik disiapkan di Jogja, kemudian saya angkut aja. Ya, jadi bawa ini udah tak gawe ini, jadi oh ternyata bikin pabrik. Ya, dibawa, turunkan. Nah, ini untuk tidur, beraknya gitu. Dalam 1 hari selesai. Coba kamu bikin Pak, salah 1 hari untuk kecepatan cepat selesai. Ya, 1 hari. Yuk, nah, ini hasilnya yang seperti itu. Ya, ini model. Ini pengembangan juga dari masjid yang di sana itu balai di situ ya luas. Saya terinspirasi juga oleh apa burung apa buruk gitu. Kalau di Muntilan saya katakan buruk Al-Majidun. Itu yang di Anu itu, yang di Muntilan. Kalau yang di mana di Muntilan buruk Al-Jamayah. Opo Al-Jamayah itu adalah orang Persia yang pertama kali datang di sini. Al-Majidun itu teman saya. Ya, terus ya. Nah, ini kalau dari dalam seperti itu. Ya, jadi kita merangsang bukan hanya bentuk di dalam, di luarnya, tetapi juga di dalam. Bagaimana di dalam itu bisa memenuhi suatu apa namanya kegiatan, aktivitas boleh dilakukan. Ya, tidak menghalangi. Ini dianggap wisata alam. Kalau di sana kebencanaan, kalau yang di sini di Kulon Progo ini itu adalah wisata. Jadi beda. Kalau sana simpel, cepat. Kalau yang ini, wah, ya kan? Rugi dong saya sama ya. Ini kesempatan saya untuk mendesain. Nakal ya. Ya kan? Nah, kita bereksperimen. Jadi sini. Jadi saya mencoba di sini coba bentuk yang lengkung. Ternyata karena saya punya paten blok sirap itu 1 blok. Itu hanya untuk datar. Kalau untuk lengkung gimana? Nggak bisa. Ya, nah konstruksinya harus beda. Nah, beda lagi. Jadi kita menciptakan lagi. Jadi bisa lengkung seperti ini. Ada satu masalah lagi, kalau bambu kemudian nanti sudut yaitu adanya jurai. Di jurai itu ada ya, itu jelek sekali dia. Ya, konstruksinya jelek. Saya nggak mau kalau begitu dibuang aja itu. Ya. Nah, jadi ini atap karena ini oh kalau begitu jurainya kenapa besar sekali? Ya, supaya nggak ada sambungan. Itu jadi sambungannya langsung dia. Jadi nggak ada lagi sambungan. Ya, terus ya, ya hasilnya kayak begini. Jadi jurainya di sini gede-gede banget. Ini jurainya tuh, oh gede ini. Atap di sana jurainya segini. Atap di sana jurainya sama. Ya, nah, di dalamnya nanti, nah, ini dari 4 arah ini sudah memberikan satu yang berbeda-beda. Karena yang di sini pemandangannya untuk ke arah ini. Ini pemandangan dari sini pemandangannya ke arah Wonosari, ya, yang seperti itu. Ya, terus, nah, ini yang lain. Ini rumah kebun, ya. Saya takut karena saya dapat 2 penghargaan, yang kemudian saya dapat lagi, berarti saya ngajukan lagi karena saya takut kalau di stempel jadi ahli bambu. Saya bukan ahli bambu, ya. Saya buat, ya. Jadi ini adalah tangga, ya. Tangganya itu saya pengen tangga itu 24 jam dia tidak boleh atau tidak perlu lampu.
Berarti dia cahaya dari luar masuk. Apa itu? Dari kaca. Tapi di luar, berarti dia masih kuat dong tahanan. Tapi bawah tangga itu mesti kuat karena tangganya muter, mesti benturan. Berarti tangga itu harus kuat tahan kaca, kuat terhadap benturan. Kira-kira apa? Nah, mosaiknya tak kayak mosaik beton. Nah, ini. Kacanya apa? Kaca buangan. Jadi kalau setiap beli kaca, toko kaca itu ada yang beli, tapi yang sisanya itu dikumpulkan. Saya beli nggak boleh. Saya kasih 6 kotak. Saya ya, saya buatkan cetakannya, kemudian motifnya, tukang saya sudah bikin, bukan buat, macam-macam. Temanya binatang. Nah, oke. Kalau ini temanya bebas, apa? Jantung hati, bintang. Sakar pula udah ya. Nah, itu ketemunya ini. Ya, tapi yang penting saya dapat sinar dari sini. Dan itu sudah sampai sekarang Mas. Ya, terus nah, bahannya adalah apa? Bahan buangan sisa-sisa semua aja. Yang nggak boleh apa? Struktur utama itu yang terbagus karena dia punya aku main duit 20 juta Mas. Oh ya wis, rawopo. Tak gawe strukturnya. Yang ini penutup atap itu yang permanen. Dinding itu prestis. Kalau kamu nggak punya uang, ngapain kamu harus pakai dinding yang bagus? Pakai gedek, gedeknya mahal, gedek Aten. Masih mahal lagi, pakai plastik, nggak masalah. Saya cerita gitu. Selama itu di bawah atap, itu bahannya apapun, itu tahan. Paginya dia datang bawa apa? Gulungan kabel listrik itu. Dua. Mas, aku tunggu gulungan kabel listrik. Siji 40.000. Satu 40.000. Dua 80.000. Mana? Itu. Oh ya. Apa? Ya, tukang bongkar. Ya udah, bongkar. Jadi apa? Jadi tangga. Ini sampai sekarang masih. Yang jadi kuncinya di sini apa? Bahannya itu sudah teruji itu. Tapi di sini konstruksinya, konstruksi lagi. Tetap kamu harus belajar juga konstruksi. Ya, ini. Ya, jadi pecah-pecah ini apa? Wah, dibuang di pinggir jalan banyak sekali keramik itu. Pecah itu, pecah sekalian aja. Ya belajar dari Romo Mangun tuh. Oh, beli pasir ternyata isinya kerikil kabeh. Ya udah, itu rezeki juga tuh. Coba disaring. Oh, ada yang kecil, ada besar. Ah, dibuat, ada pilih, ada yang berwarna, ada yang bunder, ada yang besar, ada yang kecil. Oh, disusun. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, main-main. Ya, arsitek itu main-main, main-main aja. Ya, terus ya, nah ini belajar dengan pertama kali ketika mendesain itu saya mengatakan ya atapnya bahannya apa? Lengkung. Kalau lengkung sudah berarti. Saya kepengen, nah yang bisa dibuat lengkung itu apa? Salah satunya yang paling gampang adalah model sirap. Ya, jadi sirap itu adalah tinggalan dari nenek moyangmu dan itu adalah satu model konstruksi, cara konstruksi yang paling sesuai untuk di Indonesia. Ya, bukan genteng, bukan seng, ya. Itu adalah teknologi untuk menantang daripada hujan, menantang daripada matahari. Itu supaya enggak, tapi efeknya apa? Masuk. Kalau sirap, sirap, sirap bahasa Jawa disirap, diredam. Ya, ini. Yuk, ya, lagi. Seng. Tahu? Seng ini adalah sebetulnya dulu di bangunan depanmu yang kamu punya itu, dulu itu ada talangnya gitu. Tapi karena bocor, karena ganggu, itu kena sampah, dilepas, buang. Jangan. Mana? Bawa. Siapa? Siapa potong-potong itu kan? Iya, oke. Baik. Ya, dikonstruksi. Jadi sirap. Ya, pakai buangan. Ya, terus. Nah, ini juga. Ini dulu di sini, di pojok sini, memang saya pakai supaya kalau mahasiswa menerangkan enak. Ya, kita jalan-jalan aja di sini. Ya, termasuk yang di Aceh itu. Ya, itu desainnya Pak Ismudianto. Ya, pakai sih, ya, pakai ini. Oh, bisa lengkung, bisa, murah. Ya, yuk. Ini yang terbaru. Pernah lihat nih apa? Hah? Dari, dari apa itu? Ini dari botol aqua. Ya.
Jadi botol aqua itu ya mainan le minerale karena tuh di sana tuh mau minum susah. Jadi beli. Kalau beli apa? Le minerale. Saya, saya kepengen ada skylight ini ruang tengah itu ada sinar dia bisa masuk, tapi bahannya yang murah. Oh iya, pusing saya baru. Tapi saya lihat le minerale, belum. Ini kan le minerale itu kan ada banyak itu. Dan itu paling tinggi tanaman itu. Saya cari, berapa harganya satu? 2.000 Pak. Oh, oke, okay. Saya habis 250 botol. Botol. 500.000. Ya, saya belikan cat. Dah. Saya teringat ibu saya. Ibu saya itu lulus SD kelas 3. Jadi pakai ini udah tua. Wah, jelek deh. Jamuran apa? Ah, dicat aja. Oh, ternyata jadi bagus. Nah, begitu. Tapi sebetulnya ini saya memanfaatkan. Jadi le minerale atau itu plastik itu nggak boleh karena dia akan memberikan yang itu mikroplastik. Itu berbahaya itu. Nah, sehingga apa? Cat. Tapi ngecatnya bukan di bawah, di atas, di dalamnya, di bawahnya. Jadi tidak kena langsung matahari. Nah, jadi ini kena hujan, kena panas, nggak apa-apa. Ya. Ini dibuat sana rangkanya ini tak pasang lagi di sana. Kalau rusak apa? Dilepas aja besok ganti lagi. Kalau bosan ganti yang lain. Ya, jadi arsitek juga memikirkan masalah pemeliharaannya dan seperti apa. Oke. Jadi ini adalah botol, ya. Nah, botol aqua dipotong, dituju, kemudian di itu dan sebagainya. Oke, gitu ya waktunya. Terima kasih. Oke. Dan berikutnya untuk kategori teknologi tepat guna diraih oleh Dr. Ing Insinyur Eugenius Pradipto, Yogyakarta. Melalui pendekatan cerdas terhadap situasi darurat, Dr. Eugenius Pradipto dari Yogyakarta telah mampu memanfaatkan bambu untuk komponen konstruksi berbentang lebar. Bambu sebagai bahan bangunan lokal telah mampu diaplikasikan sebagai bangunan darurat Gereja Santa Yakobus, Bantul, sehingga tetap mampu menampilkan estetika dan memenuhi kebutuhan fungsi bangunan. Dan seperti yang tadi sudah kita saksikan di materi video yang sangat menarik adalah dibangun dengan bambu, tapi juga mampu mendirikan sebuah bangunan. Kategori teknologi tepat guna, Dr. Ing Insinyur Eugenius Pradipto, Yogyakarta. Wah. Selamat. Kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Kami mohon berkenan untuk bisa berfoto bersama. Wah, diangkat. Luar biasa. Memang ini trofi yang sangat membanggakan. Pak Pradip, ya, berapa tahun yang lalu? 2008, berapa? 16 tahun yang lalu ya? Berinovasi lagi, berprestasi, Pak Basuki masih jadi dirjen ya, untuk jadi menteri PU. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Pak Menteri dan juga PT Pembangunan Perumahan Persero, PT Wiratan Associates, PT Duta Cermat Mandiri, dan Dr. Ing Insinyur Eugenius Pradipto, Yogyakarta.